Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Diki Pratama dengan NPM 2050404036, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F semester 4. Video ini saya buat untuk mempresentasikan artikel buatan saya dengan judul Valuasi Ekonomi Lingkungan dan Nilai Sosial untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Alif Rahman Setianto ME. Baiklah, langsung saja dimulai. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Gunung, hutan, laut, pesisir, pantai, tambang mineral, biodiversitas flora dan fauna tersebar di segala penjuru Indonesia. Namun sumber daya alam tersebut belum dihargai atau dinilai secara benar dan sebagaimana semestinya, serta cenderung dinilai di luar harga pasar. Akibatnya, sumber daya alam yang belum diapresiasi pasar tersebut mempunyai nilai rendah, bahkan dapat tidak bernilai sama sekali. Selama ini manusia terlena menganut ekonomi klasik, memandang bahwa ekonomi merupakan pusat kegiatan manusia ketika sumber daya alam hanya merupakan bagian dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, kegiatan ekonomi tidak memiliki kepekaan untuk menangkap sinyal terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler sejak beberapa abad yang lalu, namun ditandai dengan penurunan kualitas sumber daya alam yang sangat mengerikan, yaitu penurunan kualitas lingkungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Luas hutan terus menyusut, banjir dan kekeringan silih berganti. Hasil tangkapan ikan menurun karena overfishing. Permukaan tanah terus semakin rendah dan karbon dioksida di udara terus meningkat, menyebabkan dunia semakin panas. Mazhab antroposentrisme yang melatar belakangi pandangan bahwa semua sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia semata, menyatakan bahwa antroposentrisme atau swallow environmental ethic yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta dan nilai tertinggi ada pada manusia dengan segala kepentingannya, sedangkan alam hanya dilihat sebagai objek. Ahli filosofi dan lingkungan mengkritik paradigma ahli ekonomi yang terlalu bersifat human-centered tersebut. Menurut ahli filosofi dan lingkungan, bahwa pendekatan human-centered tidak sesuai untuk beberapa alasan. Ketika manusia relatif tidak terlalu peduli dengan dampak jangka panjang dari keputusan dan perbuatan yang dilakukannya, kerusakan diri sendiri, lingkungan, dan sebagainya. Dari sisi filosofi termasuk ke dalam intermediate environmental ethic atau mazhab biosentrisme yang memandang bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan lepas dari kepentingan manusia, yang di dalamnya mencakup komunitas biosentrisme. Dalam pandangan biosentrisme, setiap makhluk hidup memiliki proporsi, peluang, dan hak yang sama terhadap alam, bukan bersifat human-centered. Selama ini, publik dan environmental good hanya dilihat dari potensi dan nilai pasarnya semata secara langsung. Padahal sumber daya alam dan jasa lingkungan juga memiliki potensi non-pasar. Kondisi itulah yang banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang preferensi negara dan masyarakatnya masih rendah terhadap lingkungan. Atau dapat dikatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu mengalami fenomena Dutch disease atau kutukan sumber daya alam, yaitu fenomena negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi justru mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, berada dalam kondisi miskin, seperti yang dilihat dalam tabel grafik itu di samping. Kemudian fokus para pengambil keputusan dan kebijakan saat ini sudah beralih terhadap perlunya integrasi keberlangsungan ekosistem, kelestarian lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan ekonomi kuantitatif tetap digunakan sebagai pertimbangan ekonomi yang penting untuk melengkapi pendekatan kualitatif. Satuan dasar perhitungan dalam pendekatan ekonomi kuantitatif adalah harga pasar yang berlaku. Persoalannya, barang privat sudah mempunyai harga pasar. Bagaimana dengan barang publik dan jasa lingkungan?
Solusi untuk masalah-masalah di atas yakni seperti yang digambarkan dalam grafik ini. Paradigma pembangunan harus berubah. Stop degradasi sumber daya alam. Pandangan bahwa ekonomi merupakan pusat kegiatan harus diubah menjadi sumber daya alam sebagai pusat yang menyediakan barang dan jasa, baik yang diperdagangkan ataupun tidak. Dengan kata lain, sumber daya alam dan lingkungan tidak lagi hanya dilihat sebagai faktor produksi yang boleh dieksploitasi tanpa batas untuk memenuhi kepuasan ekonomi, namun harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh yang di dalamnya mengandung nilai intrinsik sehingga menjadi dasar mengapa valuasi ekonomi lingkungan lahir. Terdapat berbagai kelebihan dari dua sudut pandang di atas tadi, baik ahli ekonomi maupun ahli filosofi dan lingkungan. Kedua kelompok ahli tersebut memberikan arahan yang praktis dan spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dengan keadaan sumber daya yang terbatas. Para ahli mulai membangun berbagai model dan estimasi tentang nilai ekonomi dari barang dan jasa, sumber daya alam, dan lingkungan. Namun, model dan estimasi nilai yang dibangun sudah memperhatikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Untuk public dan environmental goods yang tidak mempunyai harga pasar, maka perlu dilakukan kuantifikasi public and environmental goods dengan membangun pasar hipotesis. Kemudian, seperti yang dijelaskan pada tabel ini, untuk meminimalisir perhitungan sumber daya alam dan lingkungan yang selama ini underestimate karena sebagai public and environmental goods tidak memiliki harga, secara ekstrim dapat digunakan untuk menunjukkan profil aspek lingkungan dari berbagai proyek pembangunan dan kebijakan. Terdapat beberapa alasan perlu dilakukannya valuasi lingkungan seperti berikut. 1. Berbagai proyek dan kebijakan perlu menggunakan extended cost benefit analysis dalam perhitungan dan estimasi ekonominya. Kemudian, penilaian kerusakan dengan memperhitungkan kompensasi atas kerusakan lingkungan merupakan hal penting dalam valuasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, penerapan land use planning dalam perencanaan manajemen lingkungan. Dan yang keempat, yakni natural resource accounting merupakan suatu pengukuran pendapatan nasional yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sepertinya ini saja materi dari saya, presentasi dari artikel yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.